mengimani jin, kita lanjutkan pada persoalan di mana jin tinggal. Nah, berdasarkan riwayat, berdasarkan berita dari wahyu, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jin itu tinggal di rumah kosong atau di reruntuhan atau tempat kosong. Nah, tempat-tempat itu tempat yang disukai jin biasanya. Nah, yang reruntuhan, rumah kosong dan seterusnya itu disukai jin. Nah, ini adalah tempat tinggal jin. Kemudian adalah mereka suka tinggal di tanah lapang. Jadi dia suka tinggal di tanah lapang, tanah yang luas. Nah, gurun pasir dan seterusnya, hutan dan seterusnya begitu ya. Kemudian di tempat najis, kamar mandi, tempat sampah dan seterusnya. Makanya dalam tradisi ulama-ulama dulu, orang-orang dahulu, kamar mandi itu tidak di dalam rumah, selalu mereka tempatkan di luar. Nah, tapi hari ini entah dari mana kita menempatkan kamar mandi di rumah dengan argumentasi bahwasanya itu lebih aman untuk aurat kita begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dijauhkan meskipun kamar mandinya di rumah gitu, dijauhkan dari setan, dari gangguan setan, meskipun kamar mandinya di rumah. Nah, tempat-tempat sampah itu adalah tempat-tempat yang kotor, yang berbau dan seterusnya, itu adalah tempat yang disukai jin. Kemudian adalah di kuburan, itu tempat lain yang disukai jin tinggal di situ. Kemudian di pasar, karena di pasar itu terjadi banyak peluang untuk berbuat maksiat. Nah, tempat di mana peluang maksiat itu tinggi, maka di situ setan suka atau jin suka tinggal. Nah, di pasar itu salah satunya. Nah, di sana orang cekcok dan seterusnya itu sangat mudah sekali begitu. Kemudian di rumah yang dimasuk, makanya kalau kita pahami bahwa di satu rumah yang di situ sering terjadi konflik, sering terjadi masalah, padahal hal yang sebenarnya ringan-ringan saja tidak perlu dikonflikkan, barangkali di situ ada jin yang tinggal, yang dia datang untuk mengganggu begitu, atau ingin terlibat dalam persoalan makhluk yang ada di rumah itu, manusia yang ada di rumah itu. Nah, di rumah yang dimasuki tanpa basmalah, atau di tempat istirahat atau apapun, ketika kita masuk tanpa baca basmalah, tidak baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi walajna wa bismillahi Allahumma inni as'aluka khairal mawrad wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Atau Rasul mensyariatkan ketika kita memasuki tempat yang bukan rumah kita, maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu adalah siapa yang membaca itu maka akan terjaga selama dia di situ begitu ya. Nah, sampai dia berpindah dari tempat itu. Selama dia tinggal itu dan duduk di situ membaca itu, saya lupa apakah sekali atau tidak kali, atau 3 kali, tapi intinya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita di tempat itu maka dia akan terjaga dari gangguan jin. Nah, kemudian jin itu adalah lari saat dia mendengar azan. Jadi jin itu tidak suka dengan panggilan-panggilan yang mendekatkan pada Allah, apalagi dengan orang-orang yang dekat sama Allah. Jin itu nggak mempunyai kemampuan apapun untuk mengganggu mereka begitu ya. Karena dengan azannya saja nggak disukai oleh mereka begitu, apalagi dengan ibadahnya. Jin ini dibelenggu saat Ramadan. Nah, dibelenggu saat Ramadan. Ada orang yang bertanya, loh kalau setan dan jin, iblis itu dibelenggu saat Ramadan, berarti kan tidak ada lagi energi negatif yang bisa memaksa orang untuk berbuat maksiat.
Tapi kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang berbuat maksiat? Benar, jin itu dibelenggu, maka energinya memang berkurang, tapi bukan berarti tidak mungkin berbuat maksiat. Karena maksiat itu sumbernya bisa dua, satu adalah diri manusia itu sendiri atau dari luar. Nah, dari luar itu adalah energi yang dialirkan oleh bangsa jin. Oke, bangsa jin yang dimaksud adalah syaitan. Kemudian majelis jin. Apakah jin punya tempat ngungkur, bahasa kita begitu ya? Ada di mana? Di naungan pohon dan matahari. Nah, di naungan pohon dan matahari artinya di tempat-tempat yang di situ ada pohon, kemudian bawahnya yang teduhnya itu di situ tempat jin. Makanya Rasulullah mensyariatkan untuk tidak buang air di tempat itu begitu ya, di tempat-tempat teduh di pinggir jalan begitu yang di bawah naungan pohon. Satu karena biar tidak mengganggu jin, yang kedua tidak mengganggu, bahkan tidak disyariatkan orang berteduh di situ begitu. Nah, kemudian jin memiliki kendaraan, dawab, dabah. Dabah itu kendaraan melata begitu. Artinya kendaraan, apakah melata atau enggak kan kita tidak tahu. Artinya dawab itu bisa diartikan kuda, dabah itu bisa diartikan kuda. Unta adalah hewan yang dibarengi setan, karena itu tidak boleh sholat di kandang unta. Nah,